Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Rabu 18 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya ajak kita merenungkan sabda Yesus, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Sabda yang luar biasa. Sabda penuh harapan, penuh penguatan. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, seperti yang saya katakan di awal, bacaan-bacaan suci hari ini, khususnya bacaan Injil, adalah sabda penguatan yang luar biasa. Sabda yang memberikan harapan, memberikan peneguhan iman buat semua yang percaya pada Tuhan lewat perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Beberapa pesan yang menguatkan bahwa kita diminta untuk terus bersatu dengan sang pokok anggur. Kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Poin-poin penting yang ingin saya tawarkan, yang ada dalam bacaan Injil, diberikan oleh Tuhan sendiri buat kita. Yang pertama, Yesus dia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, dan semua yang percaya kepadanya, kita-kita ini adalah ranting-rantingnya. Tentu saja perumpamaan ini jelas. Kalau ranting mau menghasilkan buah, maka dia harus bersatu dengan pokok anggur. Logis bukan? Ya, kalau ranting mau berbuah menghasilkan sesuatu, harus bersatu dengan pokok. Tidak mungkin sendirian dan kemudian berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua, ranting-ranting anggur ini harus siap dibersihkan. Sesudah berbuah, dia harus siap kembali dibersihkan agar berbuah lebih baik, berbuah lebih banyak. Dan dibersihkan dengan apa? Sabda Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, kita baca setiap hari. Itulah yang membantu kita. Biarkan Allah membersihkan diri kita
agar semakin berbuah. Ranting semakin menghasilkan banyak buah. Ranting yang terikat bersatu dengan pokok anggur. Yang ketiga, Yesus ajak untuk tinggal di dalam Dia sebagai pokok anggur, agar kita ranting-ranting berbuah. Karena buat kita ranting-ranting anggur Tuhan ini hanya bisa berbuah kalau bersatu dengan pokok anggur. Hanya karena kita makan dan minum dalam tanda petik dari pokok anggur. Dan di luar pokok anggur, seperti dikatakan dalam Injil, kita tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Yang ada hanyalah menjadi kering dan tak berguna, dan kemudian menjadi mati. Dan kalau kita berbuah banyak, ada 2 poin di akhir Yesus katakan. Kalau kita berbuah banyak, artinya Allah dipermuliakan, dan yang kedua, kita adalah murid-muridnya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, masing-masing dari kita, saya percaya kita pernah mengalami, pernah mempunyai pengalaman tentang perumpamaan ini, pokok anggur dan ranting-rantingnya. Saya sendiri dalam beberapa kali kesempatan sering merasakan kekeringan spiritual. Ada seorang sahabat mengatakan, perbaharuilah spiritual terlebih dahulu, maka semuanya akan jadi baik. Kalau dasar spiritual sudah terbina, maka semuanya akan berkembang, bertumbuh ke arah kebaikan. Saudara dan saudariku, saya pernah merasakan kering dalam hidup. Sebagai misionaris dulu, sebagai seorang manusia biasa, sebagai ranting dari pokok anggur. Ketika saya merasakan kekeringan, saya kemudian bertanya kepada diri, mengapa saya merasa kekeringan? Saya coba masuk dalam refleksi, dalam permenungan, dan saya sadar bahwa saya sebagai ranting, saya sudah mulai menjauh dari Tuhan. Saya mulai lupa doa. Saya mulai lupa untuk bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Dan ketika saya kembali kepada Dia, saya terima pengampunannya, saya terima kemaharahimannya, kemahamurahnya. Saya menjadi bangkit, saya rasa bangkit dan hidup lagi. Spiritual saya kemudian terbentuk lagi. Saya merasa hidup dan kemudian bisa berbuah. Benar memang, sebagai orang beriman, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri, karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Kita akan menjadi kering tanpa Dia, menjadi mati. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita terus berjuang dalam kehidupan kita, berjuang untuk menghadapi tantangan, cobaan-cobaan hidup bersama dan dalam Tuhan. Biarkan kita sebagai ranting-ranting ini, ranting-ranting yang rapuh ini, mudah patah ini, untuk terus bersatu dengan sang pokok anggur, tak terpisahkan. Keterbukaan pada sang pokok anggur akan membuat kita terus-menerus dibersihkan, agar kita terus berbuah dan berbuah banyak. Mari kita minta Tuhan untuk tetap menolong kita yang rapuh ini, agar kita boleh tetap setia, agar kita boleh tetap berkomitmen dalam panggilan hidup kita masing-masing, baik sebagai imam, biarawan-biarawati, dan juga sebagai umat kudus Allah. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang pokok anggur, Engkau selalu mengajak kami untuk melekat dan bersatu denganmu. Sering kami menjauh, tapi Engkau selalu mendekati kami. Ampuni kami Tuhan, bantu dan tolonglah kami agar terus setia dan berkomitmen sebagai ranting-ranting yang baik. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu
dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.